Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 12 10 90 63. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Baiklah, saya akan membagi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengapa sejarah dan sumber filsafat Islam menjadi objek penelitian yang serius bagi para orientalis hingga hari ini. Para orientalis mempunyai beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mereka beranggapan bahwa para filsafat Islam itu terdiri menjadi filsafat Yunani. Dan ada yang berpendapat bahwa filsafat Islam itu terdiri dari orang-orang Islam. Lalu pertanyaannya, mengapa para orientalis meneliti secara serius filsafat Islam hingga hari ini? Jadi, tujuan penelitian orientalis yaitu untuk pendekatan objektif, yaitu untuk mengetahui dan mendalami secara mendalam agama Islam. Yang mana dari segi Al-Quran dan Hadis hingga kepada kebudayaan agama Islam, yang mana itu untuk kepentingan kolonialisme dan untuk mengalihkan ilmu pengetahuan dari filsafat Islam kepada filsafat Eropa. Mereka beranggapan bahwa agama Islam menolak doktrin-doktrinnya dan mereka berambisi untuk menghancurkan Islam dengan cara perang pemikiran, agar pemikiran-pemikiran Islam itu menjadi hancur. Pembahasan kedua yaitu bagaimana cara membuktikan konsep filsafat Islam itu lahir dan berkembang di dalam rahim filsafat hidup Islam atau yang disebut dengan Islamic World View. Islamic yaitu sebuah kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, yang mana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan worldview yaitu sebuah pandang manusia yang seluruh aspeknya, baik dari segi batin maupun fisiknya, yang menerima dari realita dan hakikatnya. Nah, jadi bukti filsafat Islam yang terdapat di dalam Islamic World View yaitu dengan adanya Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka bertanya-tanya tentang adanya penciptaan langit dan bumi. Maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu filsafat Islam mengkajinya dengan konsep teologi dan pemikirannya. Lalu dengan adanya pemikiran-pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep filsafat yang ada sampai sekarang ini. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara konsep filsafat Islam dengan filsafat Barat. Beberapa pendapat mengemukakan filsafat ini terbagi menjadi pemikiran filsafat Yunani atau filsafat Barat, dan yang kedua yaitu pemikiran filsafat Islam. Pemikiran Barat yaitu dimulai dari perjalanannya pada masa Yunani, yang mana pemikirannya yaitu dari alam yang bersifat rasional, segala sesuatunya bersifat logis. Dengan berjalannya waktu, berkembang menjadi teori yang bersifat teosentrik atau yang bersifat realitas yang berhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan pemikiran filsafat Islam terbentuk secara teoritis dan juga secara empiris, yang mana bersifat universal yang berlandaskan atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat Islam berkembang dengan adanya pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles yang ada hubungannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Filsafat ini bersifat religius dan menganalogikan wahyu kepada akal. Filsafat Barat mengacu pada pemikiran yang radikal dan mengedepankan akal daripada wahyu. Sedangkan filsafat Islam pasti mengedepankan wahyu dan dilandasi juga dengan akal. Dan karakteristiknya yaitu menyelamatkan dan membuat damai hati. Sedangkan perbedaan dari dasar antara filsafat Islam dengan filsafat Barat yaitu filsafat Islam berdasarkan dari Al-Quran, hadis, akal, hati, dan juga indera. Sedangkan filsafat Barat hanya berdasarkan kepada akal dan indera. Pembahasan yang keempat yaitu di dalam filsafat Islam, manusia memiliki potensi di dalam mencapai dan memahami kebenaran. Manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diberikan potensi berupa jasmani, rohani, maupun akal, yang mana potensi tersebut bisa mengarahkan jalan kehidupan manusia. Jalan kehidupan manusia itu bisa diarahkan dengan potensi-potensi tersebut, dengan dibekali penglihatan, pendengaran, akal, dan lain sebagainya. Yang mana di dalam Islam, potensi tersebut diarahkan kepada wahyu, yang mana wahyu tersebut bisa berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka tentu saja filsafat Islam ini bisa mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran yang mutlak, yang mana melalui wahyu tersebut. Sekian ujian akhir semester saya. Jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.